Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api kabar nih sanak-sanak, bertemu kembali jama Ina di hari Rabu yuk. Ina mohon maaf kalau minggu kemarin atau hari kemarin Ina mengupload video pembelajaran tentang materi penglaku itu tidak bisa terupload karena kendala teknis. Jadi Hani Sinji Ina ulang kembali dan ini bisa dipakai untuk pembelajaran Tian tentang materi penglaku pematu adat mulai dari kelas 81 sampai 811. Kita mulai belajar tentang materi penglaku pematu adat yuk. Oke, penglaku dalam kesuksesan suatu upacara adat ada dua peran yang berperan atau berpengaruh besar untuk kesuksesan acara tersebut, yaitu pematu atau penglaku serta pematu adat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia secara umumnya, penglaku atau pematu adat itu adalah ketua panitia dan bagian-bagian dari panitia yang membantu proses acara dari awal hingga akhir, baik dari pembentukan panitia sampai penutupan pembubaran panitia atau penutupan acara, seperti itu. Nah, pengertian penglaku sendiri itu berasal dari kata laku yang berarti perbuatan, gerak-gerik, tindakan, cara menjalankan atau berbuat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1988 nomor 488 ya. Dari pengertian tersebut dapat didefinisikan penglaku adalah orang yang berbuat atau orang yang bertindak. Nah, penglaku sendiri itu merupakan utusan dari penyimbang marga atau tuharaja atau orang yang melakukan hajat atau yang memiliki hajat itu mengutus ketua panitia untuk menangani semua proses acara dari awal hingga akhir ya. Nah, di sini sehingga pengertian penglaku itu sendiri adalah disebut sehingga acara tersebut atau acara begawi ya nak ya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, pengertian penglaku adalah kalau tadi kita bilang utusan penyimbang marga atau lugu masing-masing memiliki peran besar dalam menjalankan atau melaksanakan acara adat khususnya begawi ya nak ya. Penglaku juga biasanya disebut dengan panitia acara adat. Nah, penglaku juga biasanya disebut dengan panitia acara adat. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, para penglaku adat itu dibantu oleh pematu adat. Nah, pelaku ini memanggil tugas yang berbeda-beda antara lain penglaku bapak-bapak atau perwatin, penglaku ibu-ibu itu tulak hanau, penglaku menghana yaitu bujang, dan penglaku muli itu gadis. Nah, mereka kan dibantu oleh pematu. Nah, pematu ini apa sih? Pematu ini berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut atau menaati perintah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia nomor 654. Nah, para pematu ini biasanya diambil dari keluarga atau saudara dekat ya nak, atau anak benulung. Kalau anak benulung itu kita bilang kayak anak dari paman atau bibi lah ya, seperti itu. Sehingga pengertian pematu adat adalah anak benulung yang siap membantu atau bekerja untuk membantu penglaku adat. Oleh karena itu, kedudukan penglaku adat harus lebih tinggi dibandingkan pematu adat, seperti itu ya. Jadi kalau dibilang penglaku itu adalah ketua panitia dan koordinator panitia. Sementara anggota-anggota dari panitia tersebut adalah pematu adat ya nak ya. Nah, pematu yang andil memiliki tugas yang berbeda-beda antara lain satu, pematu menghanai siap bekerja membantu para penglaku adat. Yang kedua, pematu muli yang siap bekerja untuk membantu para penglaku adat. Nah, untuk pembelajaran materi ini, kita akan belajar menjadi salah satu penglaku yang bertugas membantu untuk seksi acara, khususnya menjadi MC. Yang kita akan bahas di sini adalah panitia acara yang bertugas membawa acara atau menjadi MC atau pembawa acara ya. Petugasnya itu bisa bapak-bapak, ibu-ibu, anak perempuan ataupun anak laki-laki. Tema acara yang akan kita kembangkan yaitu begawi besar atau begawi kecil. Kalau begawi besar itu seperti syukuran, ulang tahun, reuni, dan lain sebagainya. Sementara kalau begawi besar itu seperti pernikahan. Perbedaannya hanya kalau begawi besar dia memiliki prosesi adat atau cakak pepadun kalau kita bilangnya. Sementara begawi kecil itu hanya tidak memerlukan prosesi adat ya nak ya. Seperti itu. Nah, di sini ada menjadi penglaku atau pemandu acara. Sebelumnya sebagai pembawa acara, kita harus memahami terlebih dahulu
tugas seorang pembawa acara. Karena yang kita bahas di sini atau yang kita fokuskan adalah sebagai pelaku pembawa acara atau MC, maka kita harus tahu nih, sebelum menjadi pembawa acara, kita harus memahami dulu tugas seorang pembawa acara. Tugas pembawa acara adalah memandu sebuah acara dari awal sampai akhir, ya nak ya, atau dari awal sampai acara berakhir, supaya acara yang disampaikan berhasil dengan baik. Seorang pemandu acara sebelumnya mempersiapkan hal-hal sebagai berikut, atau hal-hal yang diperlukan seorang pemandu acara agar memiliki penampilan yang baik adalah: satu, memiliki mental yang kuat, mental yang berani, mental yang percaya diri, ya nak ya, mental yang tidak demam panggung, yang tidak grogi ya, seperti itu. Kemudian penampilan harus baik, harus pantas, harus layak, harus sesuai dengan tema atau konsep acara tersebut. Tidak boleh salah kostum ya nak ya, disesuaikan apakah dia di dalam ruangan atau di luar ruangan, acara resmi atau tidak resmi. Pantasnya, layaknya sebagai seorang MC supaya memiliki kepercayaan yang tinggi harus disesuaikan pakaian yang akan digunakan. Lanjut, mengetahui situasi peserta acara. Jadi kalau acaranya non formal, dia bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih santai, yang tidak resmi, dan bisa ditambahkan dengan lawakan atau humor-humor lah ya, seperti itu. Tapi kalau dia resmi, dia harus menggunakan bahasa yang resmi, bahasa yang sopan, bahasa yang tidak main-main lah kalau boleh seperti itu ya, dan harus menghormati peserta yang ada di dalam acara tersebut, karena biasanya itu lebih formal atau lebih seremonial ya nak ya. Setelah itu harus memiliki susunan acara yang rapi, kemudian bisa menyampaikan acara dengan lugas. Kemudian menjadi pembawa acara adalah suatu proses. Jadi kita mau jadi pembawa acara itu juga bukan langsung bisa dari diperintahkan, dipercayakan langsung bisa, tidak seperti itu juga ya. Tapi ada proses yang harus kita jalani, yaitu perlu latihan dan pengalaman. Latihannya kita buat konsep susunan acaranya, kita pelajari, kita baca setiap hari, kita ulang. Sementara pengalamannya kita bisa bertanya dengan orang-orang yang memang sudah pernah menjadi MC atau yang sudah terbiasa menjadi MC atau pembawa acara. Nah, pengalaman mental dan penampilan di muka umum bisa dilatih melalui pengalaman sederhana. Misalnya, bercerita pengalaman pribadi yang mengesankan. Kita berdiri di depan audiens atau berdiri di depan kaca, menceritakan pengalaman kita yang mengesankan lah, seperti itu ya. Kemudian bisa memperkenalkan tokoh yang kita bisa baca di buku biografi tokoh. Kemudian memimpin kelompok diskusi, misalnya kita berdebat atau kita berargumen di dalam suatu kelompok diskusi. Kemudian menyampaikan sambutan dan pengalaman-pengalaman baik di hadapan kawan maupun di hadapan orang lain yang lebih banyak. Jadi kita nggak grogi kalau nanti di panggung atau di hadapan audiens yang jumlahnya lebih banyak ya. Diutamakan memiliki keberanian dan percaya diri, karena kalau kita udah berani, kita percaya diri, secara otomatis maka kita akan lebih kita akan lebih powerful, lebih semangat, dan lebih terlihat baik di hadapan audiens atau tamu-tamu undangan ya. Nah, berikut ini kita akan bahas isi naskah pembawa acara, apa saja sih yang tercantum atau tercakup di dalam naskah pembawa acara itu, yaitu ada bagian pembuka. Bagian pembuka yang pasti diawali dengan salam, kemudian menyapa dengan menyebut secara takjim peserta dan undangan yang hadir pada acara tersebut, kemudian mengucapkan syukur dan ucapan terima kasih, menyampaikan tujuan acara, dan menyampaikan susunan acara. Di bagian inti, di sini kita memandu acara demi acara, kemudian memberikan komentar yang positif untuk setiap babak penampilan, memberikan tanggapan yang isinya mengapresiasi setiap penampilan dengan susunan kalimat yang menarik dan menyenangkan. Yang bagian penutup itu kita dapat mengakhiri acara, memohon maaf atas penampilan yang telah dilakukan, kemudian menutup acara biasanya diakhiri dengan doa dan salam ya nak ya. Nah, menjadi pemandu acara sangat menyenangkan kalau peserta acara yang mengikuti acara tersebut merasa gembira dan bisa berjalan dengan tertib dan bisa mengikuti acara tersebut sampai selesai. Hal itu bisa terjadi ya kalau pemandu acaranya pandai dalam mengatur acara dan mengolah
kosakata supaya berkesan dan menyenangkan. Untuk itu diperlukan latihan dan persiapan yang matang. Jadi kunci dan intinya menjadi seorang MC adalah memiliki keberanian dan mental yang baik, kemudian harus percaya diri, memiliki penampilan yang baik, kemudian juga dia harus bisa membawakan acara itu dengan sebaik mungkin, dengan kosakata yang baik disesuaikan dengan konsep, tema, dan tamu undangan yang ada, dan acara yang acara yang dilakukan berjenis acara formilkah atau tidak formilkah, dan acaranya seperti apa. Seperti itu ya nak ya. Nah kalau kalian sudah Ina jelaskan semua tentang penglaku dan pematu, di sini nanti kalian bisa dilihat untuk pematunya. Di sini ada pematu juga ya nak ya. Nah kalau pematu tuh tugasnya apa sih di sini? Kalian bisa lihat. Kalau pematu itu tugasnya di sini adalah membantu panitia penglaku, baik pematu menghanai ataupun pematu muli. Biasanya mereka bagian dari anggota-anggota ya nak ya. Tugasnya apa tadi yang kata Ina bilang? Tugasnya itu membantu penglaku adat untuk melakukan, misalnya bertugas membantu untuk seksi acara, khususnya menjadi pembantu acara, atau atau misalnya dia bisa menjadi pembawa acara, atau bisa menjadi panitia penerima tamu, atau panitia pengantin dan lain sebagainya lah ya. Itu kalau di acara formal. Tapi kalau di acara non formal dia bisa bagian dekorasi, perlengkapan dan lain-lain ya nak ya, seperti itu. Nah di sini tadi kan sudah Ina bilang ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, yang sudah Ina jelaskan di situ. Silahkan nanti kalian pahami dan kerjakan. Waktunya sudah Ina jelaskan di situ sampai hari Jumat. Jamnya tidak dibatasi ya, yang penting sampai hari Jumat. Jangan lupa kalau memang tugas yang di Pepung belum dikerjakan, walaupun terlambat silahkan dikerjakan, karena itu bagian dari poin penilaian juga. Jadi memang bobot skor penilaian kalau dia ngirimnya terlambat dengan tepat waktu pasti berbeda. Tapi paling tidak kalau kalian kerjakan, kalian tidak akan ketinggalan nilai atau tidak kehilangan poin nilai. Tapi kalau kalian tidak kerjakan, otomatis poin nilai kalian sudah berkurang dan tidak mendapatkan nilai di satu latihan. Kalau semakin banyak nilai latihan yang kalian dapatkan, otomatis maka pembagiannya nanti nilainya lebih besar, skala atau perbandingannya ya, seperti itu. Oke, Ina rasa sampai di sini saja penjelasan tentang materi penglaku dan pematu adat. Silahkan kalian baca juga materinya yang sudah Ina lampirkan di materi GC Bahasa Lampung ya, tentang tema penglaku dan pematu adat. Silakan baca secara perlahan, pahami. Mana yang tidak kalian mengerti bisa tanyakan ke Ina via WA ya nak ya, baik dari materinya ataupun tugasnya. Ina rasa itu saja, kurang lebihnya Ina mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian terlalu cepat, mohon dimaafkan. Kalau kurang jelas tadi Ina bilang bisa ditanyakan, dan tetap sehat, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah tidak terlalu penting, lebih baik tidak usah. Jaga protokol kesehatan, jangan sampai sakit, karena jagalah sehat sebelum sakit ya nak ya. Jangan lupa makan yang bergizi, tidur yang cukup, dan beribadah itu nomor 1 ya. Tetap semangat, positive thinking. Walaupun kita belajar daring, kita tetap bisa melakukannya selama kita berpikir positif. Oke, itu saja. Tetap beraktivitas, tetap semangat ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.